Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan. Puji syukur dengan segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat bersama lagi di dalam renungan harian kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terpuji Engkau. Biarlah dengan waktu ini yang Tuhan berikan, kami dapat bersama-sama mendengar firman-Mu, dinasihati, dan diberikan kekuatan dalam iman dan kerohanian kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah bangunlah. Dan ayat renungan di dalam Ezra 10 ayat 4 berkata, bangunlah karena hal ini tugas Tuhan. Kami akan menyertai Tuhan. Kuatkanlah hati Tuhan dan bertindaklah. Setiap rumah harus mempunyai seorang pemimpin, kepala rumah tangga yang dituruti oleh seluruh ahli keluarga. Yang ideal adalah suami mengambil peranan dan tanggung jawab itu. Itulah rencana asal Tuhan. Tetapi kita tidak dapat mengabaikan realiti bahwa terdapat ramai wanita yang terpaksa naik dan mengambil peranan kepala rumah tangga atas banyak sebab. Yang paling lazim ialah karena mereka adalah ibu tunggal atau karena suami mereka telah meninggalkan tanggung jawabnya. Apakah artinya menjadi kepala rumah tanggamu? Untuk menjadi, apakah kamu dipanggil, dan untuk melakukan apakah kamu dipanggil? Berikut adalah 3 respon bagi 3 soalan penting tersebut. Pertama, sebagai kepala rumah tangga adalah menjadi tanggung jawab kamu untuk mengawasi bahwa keluargamu mengikuti dalam penurutan perintah-perintah Tuhan. Anak-anak secara naluri meniru apa yang ibu bapa mereka lakukan. Jika kamu hidup dalam penurutan kepada perintah-perintah Tuhan, anak-anakmu adalah lebih berkemungkinan besar untuk menurut berbanding jika kamu berkata, lakukanlah seperti yang saya katakan, bukan seperti yang saya lakukan. Kedua, kamu harus memimpin. Bagaimana kamu tahu apakah kamu sedang memimpin secara efektif? Satu cara ialah tanyakan dirimu sendiri. Adakah sesiapa yang menurut Jenderal Norman pernah mengeluarkan pendapat, jika kamu memegang kuasa, maka pimpinlah. Munjurlah, kita tidak perlu pemimpin secara membuta tuli. Kita boleh datang kepada Bapa Surga kita, memohon hikmat tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Ketiga, kamu harus memenuhi peranan sebagai pelindung, penyarah, dan imam sebagai pelindung. Kamu akan melindungi keperluan fisikal anak-anakmu dan juga keperluan emosi serta rohani mereka. Sebagai penyarah, kamu akan menjadi pengaruh yang menstabilkan dalam hidup mereka dan membantu memenuhi keperluan mereka. Untuk mempunyai sebuah rumah yang selamat dan pendidikan yang sehat. Akhir sekali, sebagai imam, kamu akan menjadi seorang yang rajin berdoa dan menjalani kehidupan dalam penurutan kepada firman Tuhan. Menunjukkan konsisten dalam semua yang kamu lakukan dan katakan. Saudaraku, mitos mengenai orang tua yang sempurna hanyalah sekadar satu mitos. Tetapi orang tua yang memikul peranan sebagai ketua rumah tangga dan dalam kekuatan serta kasih karunia Tuhan berusaha untuk melakukan yang terbaik setiap hari akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan menjadi berkat, teladan, dan inspirasi kepada anak-anak mereka. Saudara-saudara,
Di dalam firman Tuhan kita pada hari ini dikatakan, bangunlah. Untuk apa? Untuk menjadi seorang pemimpin yang memimpin anak-anak kepada Tuhan, dan bukan hanya menjadi seorang yang memerintah di rumah, tapi jadilah seorang pemimpin yang membawa kepada Tuhan. Ya Tuhan di surga, Allah Bapa, bantu kami untuk memimpin keluarga kami untuk menuruti Engkau melalui teladan kami sendiri akan kepimpinan yang adil dan penuh kasih. Kiranya dengan firman Tuhan ini menjadi satu nasihat kepada kita. Bangunlah menjadi pemimpin bersama dengan Tuhan. Kiranya kita diberkati dengan renungan hari ini. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau memimpin, Engkau memberkati, dan Engkau melindungi. Berkati kami dengan setiap firman yang sudah kami dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.